Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sekaligus Kepala Yayasan Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Aziz Wahab MAG, dan juga yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, yakni Ibu Zahidah Iktisoma Billah MA, dan juga dosen pembimbing satu saya yaitu Dr. Haji Saifuddin Suhri MA, dan dosen pembimbing dua saya Ibu Ani Gita Yuwana MA, dan seluruh jajaran para muallimah Universitas Zainul Hasan Genggong. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan saat ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Lisanur Wahid dari program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Prinsip Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM Dinia Bageri di Kota Probolinggo. Latar belakangnya di sini yaitu UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu sektornya UMKM yang berkembang cukup pesat adalah usaha kuliner. Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum mengelola keuangannya dengan baik. Contohnya seperti pencatatan keuangan yang belum rapi. Terus yang kedua, belum adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Dalam perspektif Islam, yaitu pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada keuntungan, akan tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah seperti bebas dari riba, gharar, maisir, serta dilakukan dengan jujur, adil dan juga transparansi, alias tidak ada yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu, saya memilih Nia Bageri sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana penerapan prinsip keuangannya di sana, apakah sudah sesuai dengan prinsip keuangan syariah, apakah sudah sesuai dengan dasar-dasar prinsip Islam, seperti itu. Terus selanjutnya rumusan masalahnya di sana itu ada 3. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Nia Bageri. Yang kedua, bagaimana pencatatan dan transaksi keuangan pada UMKM Nia Bageri jika ditinjau dari perspektif keuangan syariah. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip keuangan syariah pada UMKM Nia Bageri. Terus tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keuangannya di sana. Apakah sudah mengikuti prinsip keuangan syariah atau belum? Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pencatatan dan transaksi keuangan berdasarkan perspektif keuangan syariah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Terus selanjutnya penelitian, fokus terhadap penelitian.
Ini adalah pada pengelolaan keuangan UMKM Nia Bageri, khususnya pada pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, dan penggunaan laba usaha. Ketiga aspek tersebut akan dianalisis berdasarkan prinsip keuangan syariah seperti kejujurannya, ketransparansinya, keadilannya, dan bebas dari unsur riba, dan alias tidak melanggar syariat Islam. Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah praktek keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah, apakah masih belum atau bagaimana. Terus, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan prinsip keuangan syariah pada UMKM. Kalau secara praktisnya, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemilik usaha agar pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Terus, penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya banyak membahas keuangan syariah pada UMKM secara umum. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti satu usaha tertentu secara berlangsung. Banyak sudah yang meneliti sebelum-sebelumnya secara umum, tapi tidak secara khusus. Sedikit secara khusus. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana penerapan prinsip keuangan syariah pada UMKM Nia Bageri secara lebih spesifik. Metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena saya ingin memahami secara langsung bagaimana pengelolaan keuangan di sana yang dilakukan oleh Nia Bageri tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Seperti itu. Dan pengumpulan datanya saya melakukannya dengan cara insya Allah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi yang dilakukan untuk melihat bagaimana aktivitas usaha secara langsung. Jadi saya akan observasi kepada tempat tersebut, usaha tersebut. Wawancara yang dilakukan nanti akan saya lakukan dengan pemilik usaha atau owner dan juga karyawannya. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis yang mendukung penelitian. Objek dan subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari. Mereka dipilih karena memiliki informasi yang langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari. Mereka dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha. Sedangkan objek penelitiannya ini adalah pengelolaan keuangan UMKM berdasarkan prinsip keuangan syariah, khususnya pada pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, dan penggunaan laba usaha. Terus kesimpulan sementara di sini berdasarkan hasil awal penelitian, pengelolaan keuangan pada UMKM masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam pencatatan keuangan, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta penerapan nilai kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Hal ini penting, sangat penting agar usaha dapat berjalan dengan lebih baik, lebih teratur, dan lebih berkah. Terus rekomendasi dari peneliti ini adalah pemilik usaha perlu meningkatkan sistem pencatatan keuangan agar lebih rapi dan teratur. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip keuangan syariah agar pengelolaan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak melanggar syariat Islam.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM yang lain dalam menerapkan sistem keuangan berbasis syariah. Demikian presentasi proposal dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara baik, secara akademik maupun praktis, khususnya dalam penerapan prinsip keuangan syariah pada UMKM. Saya sangat mengharap kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen, penguji demi perbaikan penelitian saya ini ke depannya. Terima kasih, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.